Selamat datang di Nalar Diri. Hari ini, kita akan mengungkap sebuah misteri yang kerap membuat banyak orang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin sebuah negara kecil, tanpa sumber daya alam melimpah, bisa bertransformasi menjadi salah satu negara termaju dan terkaya di Asia, bahkan di dunia? Singapura. Sebuah nama yang selalu memukau, memicu rasa penasaran, dan menyimpan segudang rahasia di balik gemerlap kemajuannya. Kita akan menyelami kisah di balik kesuksesan luar biasa ini, menelisik setiap sudut strategi, visi, dan pengorbanan yang membentuk permata Asia Tenggara ini. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan penuh semangat untuk belajar hal-hal baru. Siapkah Anda untuk menjelajahi lebih dalam misteri Singapura? Saya yakin, apa yang akan kita bahas kali ini akan membuka pandangan baru Anda tentang makna sebuah kemajuan, keberanian, dan adaptasi. Mari kita mulai perjalanan menyingkap rahasia di balik keajaiban Singapura. Untuk memahami mengapa Singapura begitu maju, kita harus kembali ke awal. Pada tahun 1965, Singapura adalah sebuah negara muda yang baru saja berpisah dari Malaysia. Mereka menghadapi tantangan yang sangat besar, tidak ada sumber daya alam, lahan yang sangat terbatas, populasi multietnis yang rentan konflik, dan ketidakpastian geopolitik. Banyak yang meragukan kelangsungan hidupnya. Namun, di tengah keterbatasan itu, lahirlah sebuah visi yang kuat, dipimpin oleh seorang tokoh legendaris, Lee Kuan Yew. Salah satu pilar utama kesuksesan Singapura adalah kepemimpinan yang luar biasa. Lee Kuan Yew dan timnya memiliki visi jangka panjang yang jelas dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit. Mereka memahami bahwa untuk bertahan, Singapura harus berbeda. Mereka tidak hanya berpikir untuk 1 atau 2 tahun ke depan, melainkan puluhan tahun. Keputusan-keputusan strategis dibuat dengan mempertimbangkan implikasi jangka panjang, bahkan jika itu berarti mengorbankan popularitas jangka pendek. Misalnya, kebijakan anti korupsi yang sangat ketat diterapkan sejak awal. Mereka tahu bahwa korupsi adalah racun bagi pembangunan. Dengan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, Singapura membangun fondasi kepercayaan yang kokoh bagi investor dan warganya. Gaji tinggi untuk para menteri dan pejabat publik, yang seringkali menjadi kontroversi, adalah bagian dari strategi untuk menarik talenta terbaik dan mengurangi insentif untuk korupsi. Ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang menciptakan sistem yang akuntabel dan berintegritas tinggi. Selain itu, kepemimpinan Singapura sangat pragmatis. Mereka tidak terpaku pada ideologi tertentu, melainkan selalu mencari solusi terbaik yang paling efektif untuk negara. Jika suatu kebijakan tidak berhasil, mereka tidak ragu untuk mengubahnya. Fleksibilitas ini adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang terus berubah di kancah global. Mereka belajar dari negara lain, mengadaptasi model terbaik, dan menginovasikannya sesuai dengan konteks Singapura. Mengingat minimnya sumber daya alam, Singapura menyadari bahwa aset terbesarnya adalah rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan menjadi prioritas utama. Sistem pendidikan Singapura diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dengan penekanan pada matematika, sains, dan bahasa Inggris. Tujuan utamanya adalah menghasilkan tenaga kerja yang sangat terampil, adaptif, dan siap bersaing di pasar global. Program-program pelatihan dan pendidikan vokasi juga sangat kuat, memastikan bahwa ada pasokan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Pemerintah bekerja sama erat dengan sektor swasta untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan dan menyesuaikan kurikulum. Selain itu, Singapura juga sangat terbuka terhadap talenta asing. Mereka memahami bahwa untuk menjadi pusat inovasi dan ekonomi global, mereka membutuhkan ide-ide baru dan keahlian dari seluruh dunia. Ini adalah langkah berani yang mungkin tidak populer di banyak negara, tetapi Singapura melihatnya sebagai investasi strategis. Kesehatan juga menjadi fokus utama. Sistem perawatan kesehatan yang efisien dan terjangkau memastikan bahwa penduduknya sehat dan produktif. Ada penekanan pada gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit, yang pada akhirnya mengurangi beban biaya kesehatan jangka panjang. Semua ini adalah bagian dari strategi holistik untuk memaksimalkan potensi setiap individu di Singapura. Singapura tidak hanya berdagang, mereka mengintegrasikan diri secara penuh ke dalam ekonomi global. Sejak awal, mereka berfokus pada industri yang tidak memerlukan lahan luas atau sumber daya alam, seperti manufaktur bernilai tinggi, keuangan, logistik, dan jasa. Mereka menciptakan lingkungan bisnis yang sangat menarik bagi perusahaan multinasional, MNCs. Bagaimana caranya? Dengan menawarkan stabilitas politik, infrastruktur kelas dunia, bandara, pelabuhan, jaringan komunikasi, pajak yang rendah dan transparan, serta kerangka hukum yang kuat. Pelabuhan Singapura adalah salah satu yang tersibuk di dunia,
menjadikannya hub logistik yang tak tergantikan. Bandara Changi secara konsisten dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik di dunia, tidak hanya sebagai pintu gerbang, tetapi juga sebagai mesin ekonomi tersendiri. Pemerintah Singapura juga sangat proaktif dalam menarik investasi asing langsung, FDI. Mereka tidak hanya menunggu investor datang, tetapi aktif, berburu, mereka. Badan-badan seperti Economic Development Board, EDB, memiliki reputasi global dalam membantu perusahaan asing mendirikan dan mengembangkan bisnis mereka di Singapura. Mereka memahami bahwa persaingan untuk menarik investasi sangat ketat, dan mereka harus selalu berada di garis depan. Meskipun ukurannya kecil, Singapura memiliki perencanaan tata kota dan lingkungan yang sangat matang. Setiap inci lahan dimanfaatkan secara efisien. Ada master plan yang jelas untuk pembangunan, transportasi, perumahan, dan ruang hijau. Konsep, kota taman, bukan hanya slogan, tetapi kenyataan yang diperjuangkan dengan serius. Salah satu tantangan terbesar Singapura adalah air. Tanpa sumber air alami yang melimpah, mereka mengembangkan solusi inovatif seperti Enewater, air daur ulang, dan desalinasi. Ini adalah contoh konkret bagaimana mereka mengubah keterbatasan menjadi peluang, melalui investasi besar dalam riset dan teknologi. Mereka tidak menunggu krisis datang, tetapi mengantisipasinya dan berinvestasi dalam solusi jangka panjang. Selain itu, Singapura sangat adaptif terhadap perubahan iklim dan tantangan lingkungan lainnya. Mereka berinvestasi dalam energi terbarukan, transportasi umum yang efisien, dan bangunan hijau. Ini bukan hanya tentang keberlanjutan, tetapi juga tentang menciptakan kota yang layak huni dan menarik bagi talenta global. Kemampuan mereka untuk memecahkan masalah besar melalui inovasi dan perencanaan adalah pelajaran berharga bagi banyak negara. Dengan populasi yang beragam etnis dan agama Melayu, Tionghoa, India, dan lain-lain, menjaga harmoni sosial adalah prioritas utama. Pemerintah Singapura menerapkan kebijakan yang ketat untuk mencegah diskriminasi dan mempromosikan integrasi. Ada penekanan kuat pada identitas nasional Singapura, yang melampaui identitas etnis. Misalnya, kebijakan perumahan yang mencampurkan berbagai etnis di satu blok perumahan umum untuk mendorong interaksi dan saling pengertian. Pendidikan juga menekankan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Ada undang-undang yang ketat terhadap ujaran kebencian dan tindakan yang memicu perpecahan rasial atau agama. Mereka memahami bahwa persatuan adalah fondasi bagi stabilitas dan kemakmuran. Meskipun kadang-kadang dianggap terlalu mengatur, kebijakan-kebijakan ini telah berhasil mencegah konflik sosial berskala besar yang sering terjadi di negara-negara multirasial lainnya. Stabilitas sosial ini adalah salah satu faktor penting yang menarik investor dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Singapura sangat sadar akan kerentanan geografisnya. Oleh karena itu, mereka berinvestasi besar-besaran dalam pertahanan dan keamanan. Angkatan bersenjata Singapura, meskipun kecil, dilengkapi dengan teknologi canggih dan sangat terlatih. Mereka juga aktif dalam diplomasi regional dan internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Keamanan internal juga dijaga dengan ketat, dengan penegakan hukum yang kuat dan tingkat kejahatan yang sangat rendah. Lingkungan yang aman dan stabil ini adalah daya tarik besar bagi bisnis dan individu. Tidak ada yang ingin berinvestasi atau tinggal di tempat yang tidak aman atau tidak stabil. Sampai sini, bagaimana menurut Anda? Mungkin ada sebagian dari Anda yang berpikir, wah, sepertinya Singapura ini terlalu sempurna, ya? Atau mungkin ada yang merasa, tapi apakah ada sisi lain dari semua kemajuan ini? Tentu saja. Seperti koin yang memiliki dua sisi, kesuksesan Singapura juga datang dengan tantangan dan kritiknya sendiri. Jadi, misteri di balik kemajuan Singapura bukanlah keajaiban tanpa sebab, melainkan hasil dari kombinasi kepemimpinan visioner, investasi masif pada sumber daya manusia, fokus ekonomi global, perencanaan jangka panjang yang cermat, harmoni sosial, dan komitmen terhadap keamanan. Ini adalah model pembangunan yang sangat terencana, disiplin, dan pragmatis. Meskipun ada kritik mengenai kurangnya kebebasan sipil atau biaya hidup yang tinggi, tidak dapat dipungkiri bahwa Singapura telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Mereka membuktikan bahwa dengan visi yang jelas, implementasi yang disiplin, dan fokus pada keunggulan, sebuah negara dapat mengatasi keterbatasan alaminya dan bersaing di panggung dunia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.